sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta igthiru wa ghani, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad, ya Rasulullah, sallallahu, ya Allah, ya Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibana, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibana, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibi, ya Muhammad, ya arusan khafiqaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya arusan khafiqaini, ya muayyad, ya umajjah, ya imam kiblataini, Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam
aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu. Rabbi, menyesalku melupakanmu, hidup ini jauh dari rahmatmu, jangan kau ambil jasad dalam jasad sebelum ku kembali bertobat. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma. Zidni ilman nafi'a wa waghfiqni amalan salihah amanan makbula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Syukur alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, dengan kita selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yakinlah, ketika kita mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat itu. Namun ketika kita tidak pernah bersyukur, kita tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah sangat pedih. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan, kepada tauladan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena insyaAllah dengan kita selalu bersalawat kepada Kanjeng Nabi, dengan kita agungkan nama Kanjeng Nabi, mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat. Amin Allahumma. Karena dalam ayat dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik. Jadi kita miris saya melihat anak-anak sekarang ketika ingin bergaya, ketika takut kalah gaya, yang dilihat itu orang-orang yang yang maksudnya yang enggak gitu. Saudara, contoh sekarang kan zaman edan. Sebenarnya itu yang salah bukan zamannya, yang salah itu orangnya.
sosial media salah Mas Re. Enggak salah. Yang salah itu orangnya. Benar Ustaz Khair? Benar. Karena dengan adanya media, kita bisa dakwah lewat media. Menambah wawasan. Iya, yang tadinya kita apa ya, mungkin kalau kita dulu lihat stasiun TV apa Ka'bah, mungkin kan acaranya kita nggak tahu kapan, tapi dengan ada media sosial, dengan ada internet, kita tinggal ketik tuh Ka'bah, keluar di situ, Masya Allah. Tapi tergantung kita, jangan sampai kita itu salah memanfaatkan zaman yang sekarang ini. Jadi gunakanlah semua itu dengan kebaikan. Waalaikumsalam. Allah. Satu. Iki beti kok cilik enan ya? Hah? Jago nggak dengar? Makasih apa? Ini bahasa Soro. Makasih banyak, makasih banyak. Masya Allah. Ini teh Wawan atau teh siapa nih? Ini asli dari pondok, dapur pondok. Dapur pondok ya. Jangan sampai salah. Enggak salah. Masya Allah. Jadi salam sayangku, salam hormatku untuk panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada. Ya mugi-mugi panjenengan semuanya selalu dalam lindungannya Allah. Dimana insya Allah mudah-mudahan HP menjadi hajat niat panjenengan semuanya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih jalan, Allah permudah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Ya mungkin lagi ada masalah di keluarga, mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya insya Allah bisa beli rumah mewah, mobil mewah, yang bisa berangkat bareng-bareng ke Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin. Akhir. Ini jenengan alhamdulillah sekarang ini sudah menjadi keluarga besar di pondokan saya. Ya, walaupun pondokan ini ala kadarnya tidak lebih bagus, tidak lebih indah dari pondokan yang lain. Tapi insya Allah isinya itu sama. Sama-sama kita menciptakan generasi-generasi muda yang insya Allah hafiz-hafiz tuh. Sebelumnya saya terima kasih nih Mas. Kenapa? Soalnya nol Jawa nih. Oh, jenengan orang Jawa bukan? Sebenarnya karena Mas terbawa gitu, saya agak terbawa Jawanya jadi ya. Jadi orang Batak kaku. Jadi saya sebelumnya terima kasih sudah diterima di keluarga besar ya, pondok Mas Re ini. Saya sangat senang sekali. Alhamdulillah. Ya. Saya sangat bangga melihat santri-santri kita ini ya. Yang saya ya mereka sangat taat. Jadi pas kemarin hari saya tuh nggak ada di sini kan jenengan sama Mbak Sasro. Ya. Tapi anak-anak kan tetap berlanjut kegiatannya kan? Alhamdulillah anak-anak tetap berlanjut, anak-anak tetap semangat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Alhamdulillah. Jadi di situ saya merasa melihat ya kalau saya bilang keseriusan anak-anak ya, untuk belajar agama tadi. Tapi apa ya, sebenarnya ini ada yang mau saya sampaikan sama panjenengan semua di sini. Terkhusus Ustaz Khair kan termasuk masih baru sini. Dan ketemunya pun masuk di sini pun ketika saya tidak ada. Kemarin hari kan sama Abah. Lalu untuk Mbak Sasro juga beliau ini walaupun sudah lumayan lama di sini, beliau kan juga belum tahu, kurang paham seluk-beluk dari pondokan ini. Jadi alhamdulillah pondok ini sudah berdiri itu di tahun 2020 pertengahan. 2020 pertengahan. Jadi pondokan yang sekarang ini panjenengan lihat sekarang, yang panjenengan duduk ini sekarang ini sebenarnya bukan tanah pribadi saya. Jadi pondokan ini itu berdiri di salah satu tanah milik perusahaan, milik PT, yang mana biasanya saya diperbolehkan untuk membuat pondokan di sini. Itu tanpa membayar sepeser pun. Jadi sebelumnya Mas Re membangun di sini, apakah ada surat pernyataan atau perjanjian? Surat ada. Surat ada. Namun yang menjadi kendala, kapan hari itu kan ada kita tuh musibah. Ya. Itu tragedi itu di tahun 2022. Berarti 3 tahun yang lalu ya? Ya. 3 tahun yang lalu. Yang mana
ada admin saya itu berulah. Jadi suratnya tadi itu terbawa dan sampai sekarang admin itu saya nggak tahu kabarnya di mana. Cuman yang menjadi kendala kali ini dan ini masih harus saya ceritakan. Jadi sekarang ini pimpinan dari perusahaan itu kan ganti, direktur utama dirutnya. Bahasanya pimpinan. Jadi pimpinan itu sudah mengasihkan surat edaran kepada saya bahwasannya tempat ini harus segera dikosongkan. Maka itu menjadi beban pikiran saya sekarang ini. Karena kenapa saya menjadi beban pikiran? Saya mikir anak-anak. Kalau saya banyak uang, saya nggak pening. Saya bisa nyari tanah untuk dibangun. Mungkin panjenengan tahu sendiri, saya ini seperti apa. Saya sangat sederhana. Sempat saya mikir apa mungkin saya tinggalkan anak-anak. Udahlah saya pulangkan semua, saya nggak buat pondokan lagi. Cuman kalau saya nyerah sama dengan berarti iman saya ini rendah. Betul. Dan juga saya tidak punya tanggung jawab. Tapi kalau saya lanjutkan, juga saya bingung mencari tempat di mana. Tapi semalam saya dengar kabar, Mas, ya, ada tanah yang mau dijual. Ya, memang harganya saya dengar kurang lebih 1 M. Tapi yang bersangkutan pernah berbicara juga dengan saya, rekan mereka berbicara dengan saya, apabila tanah itu untuk dibangun sekolah, mudah-mudahan harganya separuhnya. Bagaimana kalau misalnya seandainya berarti kita ini solusi apabila terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Cuman masalahnya Surkoir, berarti kalau separuh itu 500 juta. Iya. Ya sahabat ya, 500 juta itu bagi saya itu bukan uang yang sedikit. Memang betul. Karena apa, tabungan saya aja itu cukup untuk makan anak-anak. Itu pun tabungan cuma ada 5 juta. Gimana saya nyariin 500 juta? Berarti kurang 495 juta. Kalau bisa mau saya ambil. Sedangkan bangunan di sini aja itu hasil ya sumbangan dari Liontin gitu loh. Nah, saya bingung. Cuman masalahnya apa itu kemarin hari saya nggak ada bahasa perjanjian masalah uang bangunan. Entah uang bangunan dikasih bangunannya untuk ganti ataukah memang kita ngosongnya aja waktu alam. Saya nggak tahu. Itu nggak ada tulis pula tuh, Mas, ya. Tidak ada. Gini, biasanya kan dalam setiap bangunan kita mendirikan dalam perusahaan itu ada perjanjian-perjanjian. Tentu kita apabila diambil alih bangunan ganti rugi. Lagian Munsar Khair ya, seandainya pun ada, kalau seandainya ada tertulis surat yang kemarin itu saya nggak tahu posisinya sekarang di mana. Itu yang menjadi kendala itu. Makanya sekarang ini saya nggak bisa mikir, pusing. Mikirkan nasib anak-anak. Saya mikirkan nasib saya, nggak saya pikirkan. Cobaan bertubi-tubi seruin. Itulah yang saya tadi sempat terdiam. Saya berpikir gini, Mas. Baru saja kita mendapat musibah. Mas Rey baru mendapat musibah. Ini saya dengar kabar lagi seperti itu. Jadi saya bagaimana, Mas, ya, kalau dibilang ingin membantu tapi ya apa yang bisa saya bantu? Ini katanya bentar lagi dari perwakilan dari perusahaan itu mau datang. Tapi nggak tahu jam berapa. Yang penting panjenengan jangan sempat emosi. Ya gimana prosedurnya? Ya, coba kita bicara, Mas, nanti secara kekeluargaan dulu. Mudah-mudahan dari perusahaan bisa mengerti ya dengan keadaan kita sekarang ini, karena kita benar-benar mendirikan pondok ini supaya anak-anak ya kalau saya bilang tidak kemana-mana, terarah ya kan. Apalagi pondok ini selama saya di sini kurang lebih saya 3 bulan ya, kalau nggak salah. Nah, saya rasakan di sini saya seperti ada rasa haru di sini. Memang benar-benar merasa ada kekeluargaan di sini. Jadi apalagi saya dengar seperti ini, saya merasa
Mas, ya. Mudah-mudahan nanti kalau memang datang kita berbicara lah kekeluargaan, bagaimana caranya. Mudah-mudahan dari perusahaan bisa mengerti. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahir boleh ditanya Sahir? Dan izin Pak dari biar saya yang apa aja ya. Biar dia tidak. Iya. Ya, saya Amit, Mas Re ya. Izin Pak, dari mana Pak ya? Dari perusahaan. Oh, ini berarti yang tadi kita bicarakan Mas. Ini utusan dari perusahaan. Lanjut aja Saudara. Oh. Boleh saya pasarkan panjenengan. Oke. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak, saya panggil Bapak lah ya, karena Bapak utusan dari perusahaan ya. Kebetulan Bapak datang kemari, utusan dari perusahaan. Tujuan Bapak datang kemari, saya ingin tahu. Kebetulan saya Ustadz Hoir ya. Jadi saya ingin tahu tujuan Bapak kemari. Mas kemari aja Pak ngobrolnya, karena dilihat orang kurang etis juga ya. Jadi Pak, mohon maaf sebelumnya Pak ya, saya ingin bertanya kepada Bapak, tujuan Bapak kemari yang pertama apa ya. Jadi saya tadi sempat kaget ya, tadi saya sempat berbincang-bincang pada Mas Ri. Memang Mas Ri tadi ada bilang kepada saya bahwasannya nanti ada datang utusan dari perusahaan. Barangkali ini Bapak. Jadi saya belum kenal Bapak nih. Jadi saya mohon izin Pak ya, mohon izin saya minta penjelasan dari Bapak ya. Coba Bapak bisa jelaskan Bapak dari mana, tujuannya apa, tolong jelaskan kepada saya. Gini Pak ya, saya datang kemari oleh utusan saya untuk mengosongkan lahan ini. Gini Pak, maksud Bapak mengosongkan lahan ini apa Pak ya? Saya kurang paham nih Pak. Maksudnya gini, Bapak tiba-tiba datang kemari menyuruh kami untuk mengosongkan lahan ini. Jadi saya kurang paham. Maksud saya gini loh Pak, Bapak dari perusahaan mana? Bapak tiba-tiba, apakah Bapak datang kemari hanya seorang preman? Kenapa Bapak datang kemari hanya menyampaikan kosongkan lahan ini? Ini Pak tempat sekolah, ini pondok. Ya, ini pondok. Bapak datang kemari kosongkan lahan ini. Hah? Jadi saya kurang paham, apakah Bapak dari preman atau dari perusahaan? Itu maksud saya tadi Pak. Ya, jadi coba Bapak jelas lagi dengan detail tujuan Bapak kemarin itu apa dan Bapak dari mana. Ini yang di Gimana tadi Bapak bilang? Jadi tolong Pak, tolong Bapak ngomong jangan bertele-tele Pak. Ya, Bapak ngomong tolong jangan bertele-tele. Kami habis kena musibah. Ya Pak ya, kami habis kena musibah. Yang pertama musibah kami kemarin, barangkali Bapak dengar juga masalah Mas Ri. Sekarang Bapak datang kemari dengan keadaan seperti ini, penjelasan yang tidak jelas. Ya, jadi saya ingin penjelasan yang detail Pak. Coba Bapak jangan terlalu gegabah untuk berbicara. Bapak pikirkan dulu apa tujuan Bapak, apa maksud Bapak datang kemari. Bapak bisa jelaskan kepada kami. karena saya datang kemari karena tempat ini Nampaknya Bapak ini saya kurang yakin ini. Nampaknya gini, Ngomong tuh kayak ada yang ditutup-tutupin gitu. ya, jujur aja Pak, jujur. Bapak tidak usah sungkan-sungkan untuk menyampaikan hal-hal yang ingin Bapak sampaikan. Jadi saya bilang dari tadi, tujuan Bapak datang kemari itu apa? Jadi nggak apa-apa, Bapak lugas saja. Bapak lugas sampaikan tujuan Bapak datang kemari. Kami siap. Apa yang Bapak sampaikan, kami akan siap ya untuk mendengarkannya.
Ya. Coba Pak, sampaikan Pak. Karena lahan ini di atas Bapak nampaknya Kayak ada yang ditutupi deh, saya ini jadi curiga. Benar Ustaz? Coba, Cuman saya Mas. mungkin Saya pun jadi bingung. Gini aja Pak, Bapak datang kemari, kami pun jadi bingung nih sebenarnya. Bapak tiba-tiba ngomong kayak gini datang kemari. Jadi kalau bisa Bapak apa yang ingin Bapak sampaikan, ceploskan aja. Jangan ada yang soalnya macam ditutupin Ustaz. Iya, jelaskan aja semua yang jelaskan disampaikan semua, jangan Jadi biar kami ditutup-tutupi. udah jelas gitu. Apa yang ingin Bapak sampaikan dengan kami? saya ditugaskan oleh pimpinan saya Iya. untuk mengosongkan pondok ini. alasannya apa? Loh, Bapak, ini baru Bapak ini. Kenapa Bapak dari tadi kok nampaknya berat kali untuk mengucapkan Kalau kayak gini ini? kan jelas, kami pun jadi paham. Jadi Bapak tiba berbicara seperti ini, kosongkan pondok ini. Pak, mohon maaf Pak ya. Bukan segampang itu untuk mengosongkan pondok ini. Sementara Bapak bilang Bapak dari perusahaan Bapak, ya. Bapak diperintahkan oleh pimpinan Bapak. Ya. Apakah segampang itu kami bisa memindahkan pondok ini? Bukan segampang itu, Pak. Ya. Pondok ini sudah berdiri puluhan tahun. Ya. Jadi Bapak gak segampang itu Bapak menyuruh kami untuk mengosongkan pondok kami ini. Saya nggak mau tahu, pokoknya Bapak ini segera mengosongkan pondok ini. Pak, sekarang gini Pak, coba Bapak pikirkan, ya. Bapak perintahkan kami segera untuk mengosongkan pondok ini. Sementara pondok ini Pak, mohon maaf, ya. Di sini banyak santri-santri yang berharap untuk belajar di pondok kita, ya. Bapak diutus oleh perusahaan Bapak untuk mengosongkan, ya, untuk mengosongkan pondok kami ini. Bukan segampang itu Pak. Mohon maaf Pak, ya. Kalau memang Bapak diutus seperti itu, ya, kami siap untuk menjumpai pimpinan Bapak. Ya, kami siap untuk menjumpai pimpinan Bapak. Jadi kalau hanya Bapak yang datang, sebelumnya saya terima kasih Pak. Bapak datang kemari sudah menyampaikan. Tapi satu hal yang saya tidak terima Pak. Bapak tadi perintahkan kosongkan pondok ini. Itu nggak mau tahu saya. Saya cuma diutuskan oleh pimpinan saya untuk mengosongkan. Tahu Pak, tahu. Saya paham. Bapak memang diutus. Tapi setidaknya sebelum Bapak diutus kemari, ya, Bapak harus mempelajari dulu. Ya. Saya tahu Bapak bekerja, saya tahu Bapak digaji, ya. Tapi apakah segampang itu, Pak? Apakah segampang itu? Barangkali Mas, ya, coba Mas pikirkan. Kita punya santri-santri, tiba-tiba Bapak ini bilang ke kita suruh mengosongkan pondok kita ini. Sementara Mas Ri baru mendapat musibah. Itu tadi Ustaz. Seharusnya dia nggak bisa seperti itu, gitu. Dan dia pun harus memikirkan juga masing-masing anak santri sini. Jangan seenak-enaknya dia datang terus mengusir kita segitunya. Iya, makanya dari itu, Mas. Gini aja Mas. Coba biar saya bicara lagi sama Bapak ini. Apakah nggak ada solusi lain? Kalau nggak seperti ini Pak. Biar kami nanti jumpa oleh pimpinan perusahaan Bapak. Ya. Biar kami jumpa pimpinan perusahaan Bapak. Jadi biar jelas masalah ini. Jangan sampai saya abrek-abrek perusahaan ini. Pak, izin sebelumnya Pak. Ya. Bapak datang kemari, kami sambut dengan baik, ya. Tidak ada kata kekerasan. Tapi ini seperti mengancam. Bapak mengancam apabila kami tidak mengosongkan pondok ini, Bapak akan mengobrak-abrik. Ya.
Itu hal yang bagi saya itu bukan main-main, Pak. Ya, itu hal yang bukan main-main. Gini, Pak. Bapak seperti menyuruh kami itu, memerintahkan kami itu segampang membalikkan telapak tangan. Ya. Diperintahkan Bapak kami untuk mengosongkan pondok ini. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Ya. Barangkali kalau Bapak berbicara seperti ini, oke, barangkali kami nanti menjumpai manajemen, menjumpai pimpinan Bapak. Barangkali kalau di sini kita tidak dapat titik terang, Pak. Karena Bapak hanya seorang utusan dari perusahaan Bapak. Ya. Jadi barangkali nanti saya berbincang-bincang oleh Mas Ri, ya. Minta pendapat, minta solusi oleh Mas Ri. Apakah kita menghadap pimpinan perusahaan Bapak? Ya. Sohir, udah gini aja. Anda juga nggak mau pusing. Yang penting apa yang jenengan tadi sampaikan saya sudah dengar semua. Jenengan benar utusan dari direktur utama perusahaan ini kan? Ya. Yaudah. Jadi intinya jenengan tadi ngasih waktu berapa bulan? Tempo 3 3 bulan. Jadi dalam udah Sohir, udah selesaikan aja dulu. Ini kita udah tahu infonya. Saja. Jelas, Mas. Iya. Iya udah. Astagfirullahaladzim. Iya udah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Silakan. Ini. Saya juga bingung dengan tragedi ini yang nggak kita sangka-sangka. Nanti kita lelang aja, ya kan? Gimana nantinya? Mungkin insya Allah dengan wasilah Liontin ini, insya Allah nanti kita bisa mencari lahan. Amin. Ya, ini untuk panjenengan. Ya, insya Allah ini barokah luar biasa. Ini saya lelang dengan harga yang paling tinggi, harga tertinggi. Ya, ini 1 liontin saya cari dengan harga tertinggi. Karena saya sudah buntu, gimana? Emang kesalahan saya juga, karena surat perjanjian kemarin itu kebawa sama admin yang dulunya tidak bertanggung jawab. Ya, mohon doa bidoa. Insya Allah kedepannya Allah kasih jalan. Dimana insya Allah dengan ujian ini Allah akan mengangkat derajat kita semuanya. Jadi untuk panjenengan yang mungkin ingin bertanya tentang liontin ini, langsung aja WhatsApp di nomor admin di 0813 9772 3334. Saya ulangi, untuk nomor admin itu di 0813 9772 3334. Saya akhir dulu, saya Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.